Misteri kematian Sutrimo, ex-pegawai mantan Jampitsus Febri Adriansyah, mulai memasuki babak baru. Kepolisian menaikkan kasus kematian Sutrimo dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah menggabungkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polresta Banyumas. Di saat yang sama, muncul informasi mengenai kepulangan Sutrimo ke Jakarta yang disebut berlangsung atas perintah atasannya. Kepulangan itu juga disebut telah disiapkan dengan tiket kereta api serta pendamping perjalanan yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Informasi tersebut disampaikan Aan Rohaeni, pengacara keluarga Sutrimo. Menurut Aan, sebelum kembali ke Jakarta, Sutrimo berada di kampung halamannya di Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Aan tidak mengetahui secara pasti kapan Sutrimo pulang ke Banyumas. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi keluarga, kepulangan Sutrimo ke Banyumas terjadi sehari setelah rumah Febri Adriansyah digeledah. Aan mengatakan Sutrimo saat itu disebut diminta pulang oleh atasannya. Beberapa hari setelah berada di kampung halaman, Sutrimo kemudian kembali ke Jakarta. Kepulangan tersebut juga disebut bukan atas inisiatif pribadi Sutrimo. Menurut Aan, berdasarkan keterangan saksi, Sutrimo kembali ke Jakarta setelah mendapat telepon dari atasannya yang meminta dirinya segera pulang. Persoalan biaya perjalanan sempat menjadi kendala. Sutrimo disebut mengaku tidak memiliki uang untuk membiayai perjalanan kembali ke Jakarta. Namun, menurut Aan, tiket perjalanan menggunakan kereta api telah disiapkan oleh atasannya. Selain tiket, uang untuk perjalanan juga disebut telah ditransfer. Yang menjadi perhatian keluarga adalah adanya informasi bahwa Sutrimo tidak melakukan perjalanan seorang diri. Aan mengatakan Sutrimo mendapat informasi bahwa dirinya akan ditemani 2 orang dalam perjalanan dari stasiun Purwokerto menuju Jakarta. Identitas 2 orang tersebut hingga kini belum diketahui. Aan mengatakan pihak keluarga tidak mengetahui siapa 2 orang yang dimaksud. Berdasarkan keterangan yang diterima keluarga, kedua orang tersebut disebut berasal dari Cilacap. Namun, informasi itu belum dapat dipastikan karena tidak ada pihak yang menyaksikan langsung siapa orang yang menemani Sutrimo dalam perjalanan tersebut. Aan juga belum mengetahui apakah kedua orang tersebut merupakan pekerja yang akan berangkat ke Jakarta atau memiliki hubungan lain dengan kepulangan Sutrimo. Informasi mengenai 2 orang tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian fakta yang perlu ditelusuri dalam penyelidikan kematian Sutrimo. Sebab, setelah kembali ke Jakarta, Sutrimo kemudian ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sutrimo ditemukan di depan sebuah klinik di Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juli 2026. Saat ditemukan, kondisi Sutrimo disebut sudah tidak sadarkan diri dan terdapat busa yang keluar dari mulutnya. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Sutrimo dikabarkan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke kampung halaman di Banyumas dan dimakamkan pada malam hari. Keluarga kemudian mulai mempertanyakan kondisi kematian tersebut. Dugaan adanya kejanggalan akhirnya mendorong keluarga. Sutrimo melaporkan kematian tersebut ke Polresta Banyumas. Laporan itu dibuat pada Sabtu malam, 8 Agustus 2026. Laporan keluarga kemudian menjadi salah satu bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Polda Metro Jaya dan Polresta Banyumas selanjutnya melakukan penyelidikan masing-masing. Hasil penyelidikan dari kedua wilayah tersebut kemudian digabungkan. Dari proses tersebut, kepolisian memutuskan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan peningkatan status perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan Polresta Banyumas dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Iman menyampaikan bahwa perkara tersebut kini telah masuk tahap penyidikan. Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, polisi mulai mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta kemungkinan adanya tindak pidana. Namun, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Polisi juga belum menyimpulkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kematian Sutrimo. Dalam laporan polisi yang diterima, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Iman mengatakan pasal yang dipersangkakan dalam laporan. Polisi mencakup dugaan pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Status tersebut belum berarti bahwa pembunuhan telah terbukti. Penyidik masih harus membuktikan apakah benar terdapat tindak pidana dalam kematian Sutrimo dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Untuk mendapatkan kepastian mengenai penyebab kematian, polisi akan melakukan ekshumasi terhadap makam Sutrimo di Banyumas. Ekshumasi dijadwalkan dilakukan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Iman mengatakan proses tersebut diharapkan dapat membantu penyidik menemukan fakta mengenai penyebab kematian Sutrimo. Ekshumasi merupakan proses penggalian kembali makam untuk mengangkat jenazah dan melakukan pemeriksaan medis atau forensik. Dalam perkara dengan dugaan kematian tidak wajar, pemeriksaan terhadap jenazah dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Melalui pemeriksaan forensik, penyidik dapat memperoleh informasi mengenai kondisi tubuh korban dan kemungkinan penyebab kematiannya. Hasil ekshumasi nantinya akan menjadi salah satu bagian dari alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Selain kondisi jenazah, penyidik juga perlu menelusuri rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri, termasuk perjalanan Sutrimo dari Banyumas menuju Jakarta.
Informasi mengenai tiket kereta api yang disebut telah disiapkan untuk Sutrimo juga menjadi bagian dari rangkaian fakta yang dapat ditelusuri. Begitu pula informasi mengenai dua orang yang disebut menemani perjalanan Sutrimo dari stasiun Purwokerto. Hingga kini identitas kedua orang tersebut belum diketahui keluarga. Keterangan Aan juga menunjukkan bahwa informasi mengenai kepulangan Sutrimo berasal dari keterangan saksi yang disampaikan kepada keluarga. Karena itu, informasi tersebut masih perlu diverifikasi dan didalami oleh penyidik. Polisi perlu memastikan kapan Sutrimo meninggalkan Banyumas, siapa yang berkomunikasi dengannya, siapa yang menyiapkan tiket, siapa yang mentransfer uang perjalanan, serta siapa yang mendampingi Sutrimo dalam perjalanan menuju Jakarta. Rangkaian informasi tersebut penting untuk membangun kronologi secara utuh. Terlebih, Sutrimo kemudian ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di Jakarta Selatan beberapa waktu setelah kepulangannya. Kepolisian juga perlu mengurai apa yang terjadi sejak Sutrimo meninggalkan Banyumas hingga akhirnya ditemukan di depan klinik, termasuk siapa saja yang terakhir kali berkomunikasi atau bertemu dengan Sutrimo. Semua informasi tersebut nantinya akan diuji melalui proses penyidikan. Di sisi lain, keluarga Sutrimo masih menunggu kepastian mengenai penyebab kematian anggota keluarganya. Laporan polisi yang dibuat keluarga menunjukkan adanya keberatan terhadap kemungkinan bahwa kematian Sutrimo merupakan peristiwa biasa. Namun, kepastian mengenai penyebab kematian tetap berada di tangan penyidik dan tim forensik. Ekshumasi pada Rabu, 12 Agustus 2026 menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pemeriksaan jenazah diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Sutrimo sebelum meninggal. Hasilnya kemudian dapat dibandingkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan tersangka. Artinya, perkara ini masih berada dalam tahap mencari bukti dan memastikan konstruksi hukum dari peristiwa kematian Sutrimo. Namun, peningkatan status perkara menjadi penyidikan menunjukkan bahwa polisi melihat adanya dasar yang cukup untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Perhatian kini tertuju pada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Sutrimo diminta kembali ke Jakarta setelah beberapa hari berada di Banyumas? Siapa yang memerintahkan kepulangannya? Menyiapkan tiket perjalanan? Mentransfer uang untuk biaya perjalanan? Siapa dua orang yang disebut akan menemani Sutrimo dari Purwokerto ke Jakarta? Dan apa yang terjadi setelah Sutrimo tiba di Jakarta hingga akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban yang pasti. Keterangan keluarga dan pengacara baru menjadi bagian dari informasi awal yang harus diverifikasi penyidik. Polisi kini memiliki tugas untuk menyusun seluruh rangkaian peristiwa tersebut berdasarkan bukti. Ekshumasi di Banyumas akan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses tersebut. Jika pemeriksaan forensik menemukan petunjuk baru mengenai penyebab kematian, informasi tersebut dapat membantu penyidik mengembangkan perkara. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab lain, penyidik juga harus menyesuaikan arah penyelidikan berdasarkan bukti ilmiah. Karena itu, perkembangan kasus Sutrimo kini tidak hanya berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana. Kasus ini juga menyangkut upaya mengurai perjalanan terakhir Sutrimo sebelum ditemukan tidak sadarkan diri. Informasi mengenai kepulangan dari Banyumas, tiket kereta, transfer uang, serta dua orang yang disebut mendampingi perjalanan menjadi bagian dari rangkaian yang perlu diperiksa. Semua fakta tersebut nantinya akan berhadapan dengan hasil pemeriksaan forensik dan alat bukti lain. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka. Kombes Iman Imanuddin menegaskan perkara telah masuk tahap penyidikan dan ekshumasi akan dilakukan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Dari proses tersebut, polisi diharapkan dapat menemukan jawaban mengenai penyebab kematian Sutrimo, termasuk menjawab apakah kematian tersebut merupakan akibat peristiwa alamiah, kecelakaan, atau terdapat tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan keluarga. Untuk sementara, satu bagian dari teka-teki mulai terbuka. Sutrimo disebut kembali ke Jakarta setelah diminta. Atasannya, perjalanan itu disebut sudah disiapkan, termasuk tiket dan biaya. Namun, dua orang yang disebut akan mendampinginya masih menjadi tanda tanya. Kini, polisi akan menguji seluruh informasi tersebut melalui penyidikan dan pemeriksaan forensik. Hasil ekshumasi pada 12 Agustus 2026 akan menjadi salah satu titik penting dalam upaya mengungkap misteri kematian Sutrimo.